sosok wanita yang lagi ngejilatin kembali si Ayu. Hai semuanya, makasih udah klik video ini dan selamat datang di channel Via. Cerita kali ini adalah cerita sebuah pengalaman dari seorang perawat yang bakal melakukan PKL di sebuah rumah sakit di kota Yogyakarta pada tahun 2008. Sebut aja namanya Ayu. Ayu ini adalah seorang perawat yang akan melakukan PKL pertamanya di sebuah rumah sakit di kota Yogyakarta. Nah, menurut rumor yang beredar, rumah sakit tempat Ayu ini untuk PKL ternyata adalah rumah sakit yang terkenal angker. Dan kebetulan banget si Ayu ini kebagian untuk PKL di sana. Saat itu si Ayu ini lagi beberes buat nyiapin barang-barang apa aja yang bakal dia bawa selama di asrama nanti. Nah, setelah semuanya siap, si Ayu ini kemudian berangkat diantar sama kakaknya menuju asrama dan menempuh perjalanan selama 1 jam. Saat udah nyampe di asrama nih, si Ayu ini udah langsung disambut dengan bangunan tua asrama yang membuat bulu kuduk merinding dan serem gitu. Ayu udah langsung merasa nggak nyaman nih saat udah tiba di asrama tersebut. Tapi si Ayu ini udah berusaha untuk menghilangkan pikiran-pikiran mistisnya agar kejadian yang nggak diinginin itu biar nggak terjadi. Singkat cerita, nih, di awal minggu pertama PKL, si Ayu ini kebagian masuk shift malam. Dia ditemani sama 3 orang temen cowok dan 3 temen cewek. 3 cewek ini bernama Sisi, Mia, dan Lala. Nah, di malam itu si Ayu ini kebetulan kebagian untuk jaga di bangsal 1 di ruangan resepsionis bersama 1 orang cowok namanya Dimas. Dan teman-teman yang lainnya lagi keliling untuk mengecek pasien-pasien yang ada di ruangan. Karena semakin malam dan semakin sepi, si Ayu ini mulai merasa suasana di area tersebut itu semakin berasa serem dan mencekam. Tapi beruntungnya si Dimas ini, temennya ini, mau ngajakin dia ngobrol. Jadi untuk mencairkan suasana agar nggak terlalu serem-serem banget. Tapi ada satu hal yang bikin si Ayu ini kesel sama si Dimas. Si Dimas ini tiba-tiba nanya, "Yuk, lu dengar suara orang ketawa nggak di ruangan sebelah?" Ayu pun kesel dengan pertanyaan si Dimas ini. Kemudian si Ayu ini jawab, "Gue nggak dengar, Dim." Biar si Dimas ini gak nanya-nanya lagi. Padahal sebenarnya si Ayu ini juga dengar dengan jelas suara orang ketawa dari ruangan sebelah. Nah, gak lama kemudian si Dimas ini nanya lagi sama si Ayu, "Yuk, lu nyium bau melati gak?" Makin kesel Ayu di situ dan kemudian si Ayu ini ngomong, "Udahlah, gak usah ngomongin hal yang aneh-aneh. Mending kita tetap kerja, tetap fokus kerja dan gak usah mikir yang mistis-mistis," kata Ayu. Gak lama dari itu, si Ayu ini ngedengar suara orang lagi manggil si Dimas. Ternyata setelah dilihat, itu adalah si Roy, temannya Dimas. Si Roy pun datang buat nyamperin si Dimas. Kemudian si Dimas ini pergi bareng sama si Roy. Gak tahu kemana, mungkin keliling bangsal atau mungkin keluar untuk sekedar beli cemilan. Akhirnya si Ayu ini ditinggal sendirian di ruangan resepsionis. Karena kebetulan banget malam itu tuh nggak ada siapapun di situ. Yang biasanya ada satpam jaga di depan, satpam itu pun juga nggak ada. Dan benar-benar di situ si Ayu itu ditinggal seorang diri sendirian. Nggak ada satu orang pun yang ada di situ kecuali si Ayu. 10 menit kemudian si Ayu ini seperti ngedengar langkah kaki seseorang lagi jalan di koridor atau lorong rumah sakit. Dia merasa santai akhirnya gue bisa ngeliat orang juga. Tapi kayaknya di lorong itu sepertinya bukan hanya 1 orang langkah kaki yang kedengar. Tiba-tiba kedengar suara orang banyakan gitu, rame-rame lagi lewat di situ. Ayu pun nungguin nih orang yang bakal lewat itu. Ternyata kok ditunggu-tungguin nggak muncul-muncul juga nih orang-orang. Ayu pada ngapain di lorong itu gitu. Si Ayu ini inisiatif buat nengok ke arah lorong tersebut. Ternyata di lorong tersebut dia nggak nemuin 1 orang pun ada di situ dan nggak ada apapun yang gerak di situ. Makin merasa ketakutan dong si Ayu.
Perasaan Ayu pun udah makin campur aduk nih, udah gemeteran, terus udah gitu dia tremor gitu ya, sampai nggak bisa gerak gitu, nggak tahu mau ngapain lagi karena saking ketakutannya, sampai keringet dingin gitu ya, karena udah mendengar suara yang nggak ada bentuknya. Nah, ditambah apesnya lagi nih, si Ayu saat itu lagi menstruasi dan dia harus ganti pembalut sesegera mungkin. Ayu pun memberanikan diri untuk ke toilet sambil baca-baca doa sebisa dia gitu. Setelah dia udah sampai toilet, udah ganti pembalut. Nah, kejadian terserem yang menurut Ayu adalah di bagian ini. Jadi dia itu udah ganti pembalut dan udah membersihkan pembalutnya dan kemudian membungkus rapi-rapet si pembalut itu dan kemudian dibuang ke tong sampah. Nah, setelah itu si Ayu ini cuci tangan di wastafel sambil bercermin. Gak lama kemudian si Ayu ini ngedengar suara sesuatu jatuh, sesuatu benda yang jatuh ke lantai gitu ya. Duduk gitu kan. Ternyata saat si Ayu ini nengok, di situ ternyata dia bengong di situ. Ternyata pembalut yang baru aja dia buang ke tong sampah itu jatuh ke lantai bersama tong sampahnya. Yang bikin aneh adalah pembalut yang udah dibungkus rapat-rapat tadi itu terbuka dan si Ayu melihat sosok wanita yang lagi ngejilatin pembalut si Ayu. Padahal pembalut itu udah dicuci bersih. Si perempuan itu berpakaian putih, rambut panjang, dan posisinya sedang ngesot sambil menjilatin pembalut Ayu yang udah dibersihkan tadi. Yang makin serem lagi adalah ketika perempuan itu udah ngejelatin pembalut si Ayu. Perempuan itu tiba-tiba menoleh ke arah Ayu dengan tatapan menyeramkan dengan muka hancur. Ayu pun kaget karena shock. Dia sampai nggak bisa gerak saking kagetnya gitu, saking takutnya, teriak pun udah nggak bisa gitu. Ayu pun tiba-tiba pingsan dan kemudian selang beberapa lama si Ayu ini ditemukan oleh temennya. Dan setelah siuman, setelah sadar nih, si Ayu ini tiba-tiba udah ada di ruangan sedang tiduran dan gak berani menceritakan kejadian yang udah dialamin ke temen-temennya. So itu dia tadi cerita pengalaman PKL di rumah sakit Angker part 1. Jadi bagi kalian yang udah nonton video kali ini, please banget gue minta support kalian dengan cara di like dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa tinggalin komentar di bawah. Nah, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.